Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin ke Ya. Pak Wayan. Pak Ya. Wayan, ini bukan penipuan loh menurut ICW. Ya, itu kata ICW. Tapi saya bisa menggambarkan bahwa PDI Perjuangan saat sekarang ini posisinya tidak terlalu mendapat perlakuan yang adil. Pertama, saya menggarisbawahi argumen Adinda Donald. Di mana salahnya partai politik menggunakan haknya? Peserta pemilu itu kan partai politik. Yang punya hak, punya suara itu partai politik. Ketika diajukan ke Mahkamah Agung dibenarkan, minta fatwa dibenarkan. Harusnya KPU merubah peraturannya, enggak dirubah. Tapi yang dipojokkan PDI Perjuangan, itu satu. Yang kedua, apa salahnya PDI Perjuangan kalau setiap kongres dan setiap rakernas ada anggotanya yang ditangkap? Apa ini kebetulan sampai 4 kali? Pasti tidak. Oke. Saya buktikan yang terakhir. Penyadapan sudah harusnya menurut penjelasan KPU sejak 2019 sudah disadap. Penyerahan uang bulan Desember. Kenapa bukan bulan Desember yang ditangkap? Kok ditunggu sampai ada kegiatan PDI Perjuangan di bulan Januari? Ini ada Politisasi apa? menurut Bapak ingin menyebut Politisasi. seperti itu. Saya ingin tunjukkan lagi masalah yang ketiga. Bagaimana Pak Hasto diseret-seret dalam kasus ini padahal dia diseret karena dituduh mengeluarkan uang. Mana buktinya Pak Hasto mengeluarkan uang? Mohon maaf, siapapun yang jadi sekjen nggak akan jadi pemain langsung. Siapapun jadi jenderal nggak akan mengerjakan pekerjaan kopral. Kalaupun orang itu benar-benar melakukannya dia akan tampakkan sendiri. Tapi ini tuduhannya Pak Sekjen itu terlibat dan dikatakan mengeluarkan uang. Ini kan nggak adil. Nah sekarang saya balik lagi. Kenapa ketika penggeledahan gagal itu yang harusnya yang disorot itu KPK karena tidak bawa surat izin, yang dituduh tidak benar adalah PDI Perjuangan. Dikatakan melawan petugas lah, dikatakan berhadapan dengan KPK. Padahal KPK itu siapa yang melahirkan? Bukannya ketika waktu Ibu Megawati jadi presiden. Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini tega dilakukan? Jadi apakah ini tidak politisasi? Siapa yang akan diuntungkan? Perlu ditanyakan. Siapa yang diuntungkan untuk pilkada yang akan datang 2020? Siapa yang akan diuntungkan untuk pemilu legislatif yang akan datang? Masyarakat mestinya lebih cerdas melihat ini. Jangan terus-menerus menuduh PDI Perjuangan tapi tidak ada dasar hukum, tidak ada data sama sekali. Dipolitisasi, Pak Abdullah. Mana ada orang yang tidak berpolitik di dunia ini? Anak kecil aja dia lapar, dia nangis, dia berpolitik. Iya, berarti politisasi ada ya Pak Ustadz ya? Jadi artinya bahwa sekarang kalau misalnya PDIP sudah tahu ketentuan undang-undang bahwa yang menggantikan orang PAW itu adalah yang suara terbanyak. Suara terbanyak kan berdasarkan undang-undang. Terus kenapa PDIP memajukan surat ke MA berapa kali untuk supaya si Harun ini jadi? Nah, kalau itu ternyata hanya meminta fatwa karena tidak mengerti, oke. Tapi kalau sampai beberapa kali sehingga kemudian berbuntut kepada ada penyuapan, berarti ada motif di sana, ada motif. Siapapun yang tanda tangan surat itu bagi saya tidak persoalan. Yang penting adalah bahwa itu lembaga resmi partai. Harus dibedakan, penyuapan bukan dilakukan oleh PDI Perjuangan, sama sekali tidak. Ya, artinya penyuapan yang terjadi itu bukan PDIP sama sekali. PDI Perjuangan tidak terlibat sama yang sekali. pasti bahwa kalaupun itu ada lembaga atau partai yang melakukan proses itu, sehingga kalau kita bicara tentang motif, ada motif kan? Ada motif partai kenapa berkepentingan agar supaya orang ini ke sana. Khusus untuk Harun Masiku. Iya kan. Dan beberapa yang lainnya. Berapa kali surat diajukan itu kan? Padahal motif pergantian ada, tapi sebelum tanggal 6 Januari. Iya, betul itu. Sebelum 6 Januari. Artinya bahwa ada surat menyurat kan? Ada. Nah, sehingga itu karena berarti partai merasa berhak menentukan suara yang dia punya. Betul. Karena dia partai lah peserta pemilu. Dan itu tidak salah, sama sekali. Alasannya karena partai merasa punya hak begitu. Tidak salah. Yang justru yang makin rumit menurut saya, kalau mau ditarik lebih ke belakang lagi, apa salah seorang Rizky Aprilia sehingga harus dilakukan proses pergantian antar waktu? Kita tanya dulu Bang Ares, dengar nggak? Itu panjang sekali loh. Karena orang yang punya 45 ribu jangan suara, dihadapkan pada Rizky karena itu teman kita juga. Orang yang punya 45 ribu suara, kemudian dipaksa dalam tanda petik oleh partai melalui proses pergantian antar waktu,
diganti dengan orang yang hanya punya 5.000 suara saja. Kalau Rizky Aprilia melanggar etik partai, kalau Rizky Aprilia tidak taat kepada partai, melanggar proses hukum, dilakukan proses PAW, itu wajar. Tapi ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba partai melakukan proses pergantian waktu terhadap beliau. Ini kritik terhadap partai. Lagi-lagi ini kritik terhadap partai. Kita karena bisa terjadi kepada siapapun. Beliau, Pak Wayan, kita bisa tampung juga itu. Kita dilakukan tanya dulu PAW. suara dari Pak Andreas. Saya tahu persis dan itu dilakukan partai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi bukan itu topik kita sekarang gitu. Topik kita sekarang adalah kita ingin menjawab teka-teki ini gitu. Teka-teki tapi mungkin ada Teka-teki. berkaitan yang menurut dari Bang Iya. Donald Terlalu tadi. jauh. Dan itu kewenangan Karena partai Harun itu Masiku diatur. akan menggantikan ini kan posisinya akhirnya, dari Itu Bang Andreas. sudah diatur di dalam undang-undang juga Bang gitu. Andreas, ini Jadi kan akhirnya. karena itulah yang kemudian membuat tadi Pak Kiai menyatakan bahwa partai membuat surat dan itu prosedur yang Kalau biasa di partai lain malah dipecat orang. Kalau Bang Andreas menyebut Dipecat bahwa kemudian diganti dengan orang lain. Oke. itu sudah proses diatur di oleh PDI undang-undang. Perjuangan justru prosesnya Kasih dulu, melalui kasih prosedur dia. hukum. Prosedur yang disiapkan oleh koridor hukum, koridor undang-undang. Makanya itu Nah, yang saya sehingga maksudkan itu yang untuk dilakukan. kita tarik Kalau motivasinya, soal tadi, motifnya soal itu. Bertanya memberikan soal uang. motivasi mungkin begitu tadi Iya, Pak soal Abdullah dan juga motivasi Bang, tadi. Iya. Bang Donald. Kalau saya lihat di sini, artinya kita lihat secara jernih persoalannya. Yang namanya orang mau jadi caleg, ya dia bisa aja ketika orang menjanjikan dia, lu akan saya masukkan menangkan di dalam rapat di dalam KPU, meskipun itu sebenarnya bohong, dia bisa keluarkan uang dong. Tapi bukan urusan partai itu. Tapi pertanyaannya Itu bisa kan? urusan caleg. Dia punya kepentingan langsung untuk menjadi anggota pribadi. DPR. Kalau diputuskan di sana yang dia seharusnya jadi anggota DPR. Yang jadi persoalan untuk Pak Andre bahwa partai mengirimkan surat secara resmi. Itu keharusan. itu Itu keharusan Pak Kiai. Partai Itu- lain pun Partai boleh lain melakukan makanya itu yang saya saya mau pernah dalam boleh. urusan PAW Makanya dan itu saya saya mau melakukan katakan itu. benang Oke, merahnya. kita dengar dulu benang merah. Kita Benang ingin melihat merahnya. benang Kalau merahnya tidak sebelum partai, menjawab di maka mana tidak Harun dibawa Masiku. partai. Itu keharusan partai harus melakukan Karena itu maka ada benang bersurat. merahnya. Tanpa surat itu Tapi kan tidak dibuka. urusan kita kan bicara soal urusan apakah suap atau penipuan kan di sini. Saya Kalau setuju itu. partai melakukan prosedur itu prosedural Saya yang setuju. normal. Kalau penipuan Di dia dalam keluar, setiap dia muncul. prosedur Dia PAW partai harus melaporkan. menulis surat kepada KPU dan itu seluruh dunia orang tahu kok. Saya minta dong dijelaskan Pak Andreas, kenapa Rizky itu mau diganti oleh partai? Sumber masalah kan di situ sebenarnya. Itu urusan lain. Kalau Oke, Pak itu urusan Andreas lain. Itu kita diskusi menceritakan lain yang lain partai lagi. taat Kenapa? kepada hukum, Karena itu hukumnya diatur kan juga- jelas. Undang-undang karena itu MD3 juga diatur. jelas mengatur. Karena itu juga Undang-undang diatur, ada 7 kemungkinan jelas untuk mengatur. Pergantian Kita dengar suara dulu. terbanyak dilakukan kepada caleg atau caleg yang memiliki suara terbanyak selanjutnya. Ini gapnya kan besar sekali, 45.000, 5.000. Tapi dipaksa diganti. Undang-undang jelas acuannya, penggantinya suara terbanyak. Saya mau bilang begini, sesederhana ini saja. Ini nggak akan jadi masalah kalau mau berganti PAW, ganti ke nomor 3 karena almarhum meninggal, Nazarudin Kemas meninggal, nomor 2 Rizky, gantilah orang ketiga kalau mau berganti. Ini kan lompat ke orang kelima, lakukan proses hukum yang Nah, seolah-olah begini. yang Kalau sekalipun itu pendapat legal. boleh saja, tapi ada Ya, aturan yang dilanggar nggak oleh PDI itu dulu. Oleh PDI Perjuangan ada nggak aturan yang Undang-undang dilanggar? Ada. MD3, Kan Undang-Undang undang-undang 7 mengatakan. jelas mengatur. Makanya. Pak Andreas tahu kok. Justru Oke, itu kita saya judicial tahu kenapa. review. Pak Andreas tahu Oke, Saya tahu, saya kita tahu tenang dulu, undang-undang. kita tenang dulu, kita Saya dengar tahu benar, satu-satu. kita Kita pembuat dengar satu-satu. undang-undang. Ya, coba Pak Andreas Dan itu ngomong. dimungkinkan oleh undang-undang Iya, gitu. boleh Jadi PAW. kasusnya dulu waktu almarhum Pak Sutradara Ginting itu juga ada seharusnya bukan yang ada nama yang kemudian dimasukkan, tapi bukan yang dibawa langsung. Ada proses yang melalui kita pembicaraan di dalam, ada proses yang kita melakukan melalui prosedur. Misalnya Ibu Eva dulu pernah, itu juga tidak harus digantikan Ibu Eva yang menggantikan Mas Pram ketika PAW. Ada calon lain yang suaranya lebih baik dari, tapi kami bicarakan di dalam gitu. Jadi sebenarnya proses yang biasa dan itu adalah wilayah partai Pak Kiai. Ya, Untuk cuma waktu mengajukan itu tidak terbaik muncul masalah. Dan itu Sekarang muncul masalah, itu yang jadi Ya, masalah. justru itu saya mau katakan. Sekarang masalahnya di mana? Apakah Tidak masalah ada. prosedur partai tadi? Masalah. Bukan itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Apakah ini penyuapan atau penipuan? Oke, poinnya Masalahnya adalah itu. Nah, Kalau andai kata prosedur itu KPU bukan mau masalah. menindaklanjuti putusan MA, harusnya ke sana. Iya. Mengikuti fatwa, nggak kejadian begini.
Tapi Jadi kami yang- jangan dipancing untuk membicarakan Adinda Aprilia. Jangan ke sana. Kalau KPU tidak mau melanjuti, maka bisa lakukan upaya hukum. Kan begitu. Gugatlah KPU, laporkan secara etik. Menjadi masalah pidana karena memberi sesuatu. Itulah. Disitulah Justru itu. Disitulah masuk delik korupsinya. Begitu. Adinda ini udah kayak orang pemerintah. Kalau merasa keberatan, ajukan. Ya tapi orang udah babak belur dulu. Bagaimana keputusan MA tidak dilaksanakan? Bagaimana fatwa MA nggak dilaksanakan? Kalau itu dilaksanakan pasti kejadiannya berbeda. Kalau begitu PDP tapi saya sudah gugat sekali ke lagi KPU tidak aja ingin kalau membicarakan Adinda Oke, Aprilia. kita dengar dulu Jangan suara dari dibawa Pak ke Abdullah. sana, jangan dibawa ke masalah personal. Nah, artinya Oke. kalau misalnya PDP merasa KPU bersalah karena tidak melakukan Makanya, fatwa Makanya Iya, upaya gitu. itu Kita ada. dengar dulu. diajukan saja menggugat KPU sehingga dengan begitu bisa kita tahu bahwa Pak Ustadz, mau menggugat atau tidak menggugat, kami pikirkan panjang-panjang. lah ini kan kita bicara hukum, artinya prosedurnya kan, Pak, sehingga dengan begitu Pendapat katakanlah Bapak misalnya belum tentu sama Kita dengan dengar dulu saya. Pak Wayan, kita dengar dulu Pak Wayan. bicara tentang Pak prosedur. Tapi gini, Nah. kalau kami dipotong, dia boleh disela dong. Jangan dari sana aja boleh menyela. Ya, oleh Nah, waktu kita adil kok Pak Oh Wayan. tadi kita ya adil. Pak. Kita adil, kita dengar satu-satu. Nggak, Karena kalau tadi kita Pak Andreas berdebat dipotong-potong. tidak mendengar saling potong-memotong, masyarakat Bagaimana? tidak Boleh dengar. memotong apa Silakan. enggak? Silakan. Ayo Boleh, kita boleh, sepakati. Biar Ah. ketawa-ketawa. Ah, Kalau oke. boleh nanti saya potong. Oke, Kalau oke. enggak jangan dipotong ketika Oke, Pak kita Andreas kembali ke ngomong. topik. Gitu Kita loh. kembali ke topik, silakan. Biar kita ketawa. Nah, jadi begini Pak. Jadi kalau misalnya prosesnya itu diikuti, maka kemudian bisa kita tahu bahwa yang menyuap itu cuma bukan si Harun ini atau yang Wawan itu bukan. Bisa saja ada anggota KPU yang lain. Kalau itu Wahyu. bukannya Wahyu. Kalau ini proses dijalankan oleh PDIP menggugat KPU, bisa saja terbongkar bahwa bukan hanya Wahyu, lain orang lagi. Sebab bisa Pak saja Ustadz terjadi. pasti bahwa PDI Perjuangan nggak akan melakukan upaya hukum menggugat atau pra-peradilan. Pasti. Pak Ustadz pasti nggak bisa meramalkan pikiran kami. Tapi Oke. kapan dilakukan? Kan dulu sebelum Partai Keadilan Sejahtera itu begitu namanya, coba buka file Pak. Dengan siapa Partai Keadilan itu mengajukan judicial review ke MA? Coba buka. Jangan-jangan ada nama saya di situ Pak. Oke, baik. Nah, makanya itu saya kan Ya makanya sarankan, Pak Ustadz jangan lalu menghakimi pikiran kita, nggak boleh gitu. Wong dulu kita kok yang ngajarin teman-teman di partai Oke, itu baik. Nanti mengajukan kita judicial review. kita gitu. akan kembali berdiskusi. Kita masih ada punya satu segmen lagi dan akan mengkerucut. Kita akan mencari jawaban teka-teki di mana Harun Masiku. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.